Santapan Harian Minggu 11 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Sang Cinta, izinkanlah kami saat ini untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang membimbing kami dalam menapaki hari demi hari. Dalam Kristus, kami memohon. Amin. Wahyu 2 ayat 8-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sahabat Santapan Harian, sementara jemaat di Efesus menerima pujian dan teguran, jemaat di Smyrna tidak mendapatkan keduanya. Yang ada adalah pengakuan akan kesusahan dan kemiskinan mereka, juga fitnah yang mereka terima. Pengakuan ini bisa saja diterima sebagai apresiasi yang ditambahi dengan penghiburan. Jangan takut. Namun ternyata penghiburan itu tidak serta-merta menghentikan kesusahan dan penderitaan mereka. Justru kata-kata berikutnya membawa kabar buruk bagi mereka, yaitu akan adanya penderitaan. Akan ada dari mereka yang dipenjarakan. Mereka akan dicobai dan mengalami kesusahan selama 10 tahun. Tetapi ada janji pasti di balik penderitaan itu, yakni mahkota kehidupan bagi yang setia sampai mati. Isi surat kepada jemaat di Smyrna ini bisa saja dianggap mengecewakan. Umumnya, orang yang menderita mengharapkan berita kelepasan dari derita itu. Sayangnya, mereka justru mendapat berita yang buruk, yaitu penderitaan lebih lanjut yang akan mereka alami. Betapa mengecewakan. Namun, apakah demikian? Surat yang diterima oleh jemaat di Smyrna ini bisa dipandang sebagai berita buruk yang mematahkan semangat dan iman. Namun, pada saat yang sama, berita buruk itu bisa diterima sebagai peringatan antisipatif. Ketika tahu bahwa penderitaan dan kesusahan mereka masih akan berlangsung 10 tahun lagi, mereka akan menyiapkan diri untuk menghadapinya. Mereka akan bisa menentukan langkah dan cara hidup yang tepat. Demikian pula dalam hidup kita. Kadangkala kita menerima berita buruk. Kalau bisa memilih, tentu kita ingin hanya menerima berita baik. Pada kenyataannya berita buruk pun menjadi bagian dari hidup kita. Lalu,
Bagaimana semestinya kita bersikap ketika menerima berita buruk? Apakah kita akan menyikapi dengan kekecewaan yang membuat semangat hidup kita patah? Ataukah kita bisa menerima berita buruk itu sebagai ajakan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif ke depan? Baik buruknya sebuah kabar tidak hanya bergantung pada isinya, melainkan pada respon kita terhadap kabar itu. Mari kita berdoa. Tuhan, siapkanlah kami untuk masa-masa mendatang ketika pujian terasa sulit keluar dari mulut bibir kami. Kami dapat tetap mengarahkan pandangan kami kepadamu. Dalam dekapan cinta-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.